Cerita dimulai dengan menampilkan seorang gadis cantik yang bernama Bella. Dia baru selesai berlatih Thai boxing, kemudian dia berkemas dan berlari terburu-buru menuju halte bus. Tak lama kemudian, ia melihat seorang pria yang bernama S. Sepertinya Bella naksir sama S. Bella terus menatap ke arah S yang tak melihatnya sama sekali. Bus yang ditunggu pun datang. Bella sengaja berdiri di belakang S agar bisa dekat-dekat dengannya. Sambil tersenyum dan melirik-lirik ke arah S, Bella perlahan mensejajarkan posisinya hingga tepat di samping S. Tiba-tiba bus mengerem mendadak, membuat Bella dan S hampir jatuh, yang akhirnya membuat S melihat Bella. "Kak," kata S. "Halo S," ucap Bella senang. Bella berkata dia juga mau pulang. Rumah mereka kan sejalan. S tidak tahu kalau rumah Bella di sekitar sini. Mendengar S yang masih memanggilnya kakak, Bella memintanya untuk memanggil Bella saja. Sepertinya S adalah adik kelas Bella. Tapi S berkata kalau itu tak pernah terlintas di pikirannya. Saling diam, Bella pun meminta maaf karena sudah menyenggolnya tadi. S berkata itu tak masalah. Sontak, hal itu membuat Bella senyum-senyum sendiri. S bertanya lagi rumah Bella ada di mana. Sedikit bingung, Bella menjawab kalau rumahnya di sekitaran sini. Saat S turun, Bella juga ikut turun. S bingung dan mengatakan kalau rumahnya di gang ini. Bella mengatakan pantas saja dia sering melihat S. S heran karena dia tak pernah melihat Bella sebelumnya. Takut ketahuan kalau ia bohong, Bella mengatakan pasti S tidak mengingat dirinya. Dia sering sekali melihat S. S tak yakin akan hal itu. Dia tahu semua orang yang tinggal di gang rumahnya. Bella berkata itu tidak mungkin, ada banyak orang yang tinggal di gang ini. Bagaimana bisa S mengingat semuanya? "Aku sudah tinggal di sini sejak bayi, kau bahkan tidak kenal aku," kata Bella. S masih bingung. Saat mereka sampai di gang rumah S, Bella melihat suasana gang yang sangat sepi. Ia berpikir mungkin orang-orang belum kerja karena hari Jumat. "Sekarang hari Kamis," ralat S sambil menahan tawanya. "Oh benar, aku salah," ucap Bella malu. S berjalan menuju rumahnya sambil bermain bola, sementara Bella mengikutinya dari belakang. Saat sudah sampai di depan rumahnya, S berbaik hati untuk mengantarkan Bella pulang. Namun Bella menolaknya, ia lewat sini setiap hari. Bella mengajaknya pulang bersama-sama tiap hari. S yang sudah masuk masih bisa mendengarnya, namun ia mengabaikannya. Karena tidak tahu jalan, Bella tersesat di jalan buntu. Ia kebingungan sampai S tiba-tiba muncul. S akan mengantarkannya ke jalan raya. Ya, akhirnya ketahuanlah kalau Bella sudah berbohong. Ia akhirnya mengikuti S. S bertanya di mana sebenarnya rumah Bella. Bella minta maaf karena sudah berbohong. Ia memberitahukan kalau sebenarnya rumahnya ada di dekat sekolah mereka. Kebetulan sekali, S juga akan mengembalikan komik yang dipinjamkannya di dekat situ. Bella pun senang dan ingin menemani S ke sana. S ini sudah SMA, tapi masih pakai sepeda roda 4. S sangat suka baca komik, ia bahkan membacanya setiap hari. Bella mengatakan sekarang banyak komik online, kenapa S tidak membacanya secara online saja? S berkata dia juga membacanya, tapi dia lebih suka membaca komiknya secara langsung. Dia tidak mau sakit mata gara-gara menatap komputer terlalu lama. S bertanya apa Bella membacanya dari internet? Bella cepat-cepat mengiyakannya. Namun saat S bertanya komik apa yang sudah Bella baca, Bella pun kebingungan. Ia mengatakan sudah banyak komik yang ia baca, tapi ia tak ingat judulnya. S pun memilih 3 sequel komik untuk Bella baca. Ia pikir Bella pasti akan menyukainya. Keesokan harinya, Bella menceritakan kejadian ia berbohong kemarin pada Pang dan Aom, yaitu sahabatnya. Ia sangat malu karena tindakan bodohnya itu. Kemudian, Pang melihat ada komik di meja. Bella memberitahu kalau S suka komik, jadi dia akan mencobanya agar mereka punya obrolan. Tapi masalahnya, dia tidak suka membaca. Pang pun menyarankan agar Bella memberikan komik-komik itu pada Aom. Nanti Aom yang akan merangkum ceritanya. Saat istirahat, mereka bertiga memperhatikan S yang tengah bermain bola sambil memikirkan sebuah rencana. Pang tiba-tiba teringat saat P mengajak Bella jalan di kelas 2 dulu. Kita pun dibawa flashback. Bella berjalan di depan P yang lagi main gitar. Ia pura-pura menjatuhkan tempat cat saat di depan P. P langsung menolong Bella mengumpulkan cat-cat itu dan terpesona dengan kecantikannya. Kembali ke masa sekarang, mereka akan merencanakan hal yang sama agar S terpesona pada Bella. S dan Pon diam-diam makan di kelas,
Pon mengajaknya ke toko game nanti sore, namun Es menolak. Dia harus mengerjakan PR bareng Taewin. Karena Es tidak mau ke toko game, Pon mengajaknya ke mall, tapi Es tetap tidak mau. Ia pun mengajak Taewin. Taewin juga tidak mau karena dia sudah janjian sama Es. Pon pun kesal, dia beralih mengajak Ne yang duduk di belakangnya. Ne juga tidak mau kalau cuma berdua. Pon sibuk memaksa mereka sampai guru menegurnya. Akhirnya Pon disuruh ngerjain soal yang ada di papan tulis. Kemudian, Aom mengawasi Es yang kelasnya berseberangan dengan kelas mereka. Bella penasaran apa Es melihat ke arahnya. Aom tidak yakin, tapi ia merasa Es sedang melihat ke arah jendela. Bella pun mengambil kaca dan mengarahkannya ke jendela agar dapat melihat Es. Ternyata Es sama sekali tak melihat ke arahnya. Pang berkata gedung mereka cukup jauh. Siapa yang sadar kalau ada gadis seksi yang duduk di sana? Bella pun kesal. Mereka sudah memperhatikan Es sejak awal semester, bahkan semester akhir akan tiba, namun tak ada perkembangan sama sekali. Pang menenangkannya, selama ini Bella tak pernah kehilangan orang yang diperhatikannya. Bella tak yakin, mungkin saja ini waktunya. Semua terasa semakin sulit, bahkan saat Bella melihat lagi ke kelas Es malah menutup tirai jendelanya. Suatu hari, Ao menceritakan isi komik yang sudah dibacanya, tentang pahlawan yang diselamatkan oleh wanita seksi. Pang berkata, tak ada lelaki yang tahan dengan wanita seksi. Mereka pun memutuskan akan menjalankan rencana yang telah mereka buat kemarin, dan akan mengubah gaya Bella. Pang melihat komik-komik itu, dia heran kenapa Es malah merekomendasikan komik yang seperti ini. Sesaat kemudian, Pang berkata kalau mungkin saja Es punya sesuatu dalam pikirannya tentang Bella. Ia mengeluarkan jurus tempat catnya dan akan menyiapkan rencana ini dengan teman Es. Baru saja bel pulang berbunyi, mereka segera berlari ke kelas Es. Pang ingat kalau hari ini Es piket menyapu, makanya ia lama pulang. Ternyata, Pang menyusun rencananya dengan Ne. Begitu Ne keluar, Pang langsung memanggilnya dan mulai menjalankan rencana mereka. Membuka satu kancing ke meja Bella, hingga tak lupa menyemprotkan parfum. Bella berjalan dengan anggun, menjatuhkan tempat catnya, tak jauh dari dua orang yang tengah bermain topeng. Salah seorang yang memakai topeng membantu Bella. Dengan jurus tebar pesonanya itu, ia bertanya apakah orang itu Es, namun ternyata itu adalah Pon. Bella pun bingung. Pang menyuruh Bella ke orang yang satunya lagi, tapi itu adalah Taewin, yang entah kenapa hidungnya malah berdarah. Bella menyembunyikan wajah malunya. Ne memperhatikan mereka dan tak lama Es pun keluar. Ia bingung melihat ada Bella di sana, ditambah dengan hidung Taewin yang berdarah. Mereka pun tak habis pikir rencana mereka berakhir seperti itu. Pang merasa kalau teman-teman Es itu aneh, apalagi Ne yang pura-pura tomboy agar bisa dekat dengan Es. Faktanya Ne menyukai Es. Ia yakin Ne juga punya rencana. Bella berkata mungkin saja, tapi ia takut kalau Ne memberitahu Es tentang rencana mereka. Saat mereka tengah sibuk memikirkan solusinya, tiba-tiba Aom ingat kalau Bella harus mengembalikan komiknya hari ini. Dia juga mungkin bertemu Es di sana. Mereka pun ke tempat rental komik. Bella masih meminjam komik untuk dibaca Aom. Ia akan menunggu Es di sana untuk bertanya apa yang Es pikirkan tentangnya dan menyuruh Pang dan Aom untuk pulang. Sementara itu, Es sedang belajar di rumahnya. Berjam-jam Bella sudah menunggu sampai ia digigit nyamuk. Setelah selesai belajar, Es pergi ke rental komik. Bella memanggilnya saat melihat Es akan pulang. Es bertanya apa ada yang diinginkan Bella darinya. Bella berkata tidak ada, dia hanya mau pulang. Melihat wajah Bella yang digigit nyamuk, Es berpikir pasti Bella sudah lama menunggu. Bella langsung membantahnya. Dia hanya sebentar dan tidak menunggu siapapun. Mereka saling diam beberapa saat sampai Es bertanya apakah Bella naksir padanya. Kalau iya jangan, ia tidak tertarik dengan hal semacam ini, kata Es. Bella pun terdiam, padahal ia sangat senang saat Es tadi memanggilnya. Kemudian ia meyakinkan dirinya dan memanggil Es. Es, aku tidak akan mudah menyerah. Akan kulakukan segalanya agar kau menyukaiku, teriak Bella. Es berhenti sejenak, namun ia tak menoleh sedikit pun. Ia juga tak berkata apa-apa dan mengayuh sepedanya. Bella sudah absen berhari-hari karena sakit. Aom sangat merindukannya. Karena tak ada Bella, ia pun mengajak Pang untuk nonton pertandingan basket. Pang tidak mau jika hanya berdua. Ia mengajak Aom menjenguk Bella. Tiba-tiba, salah satu teman mereka khawatir jika Bella tidak bisa ikut pertandingan. Dia akan mencari orang lain untuk menggantikan Bella.
Pang berkata Bella baik-baik saja dan mungkin dia akan masuk besok. Setelah teman mereka itu pergi, Pang berkata pada Aom kalau sepertinya teman mereka tadi itu tidak suka jika Bella jadi perwakilan kelas. Mungkin Bella akan ikut pertandingan Thai boxing. Mereka sampai di rumah Bella. Pang memencet bel beberapa kali. Tidak ada jawaban, ia pun menelpon Bella. Begitu Bella keluar, Aom langsung memeluknya. Mereka mengobrol di dalam membahas tentang kabar S. Mungkin Bella tidak sekolah, tapi dia selalu melihat akun Facebook S. Apakah ada perkembangan? Namun selama 3 hari, S sama sekali tidak menunjukkan semacam kehilangan sesuatu. Jika S sedikit saja tertarik padanya, setidaknya ia pasti bertanya-tanya. Menurut Pang, tidak semua orang mengupdate status mereka di Facebook. Melihat S yang tidak update status, itu tandanya S jarang buka Facebook. Lagi pula, Bella juga belum akrab dengannya. Pang mengusulkan agar mereka mencoba lagi rencana tebar pesonanya. Tapi Bella tidak setuju. Saat Pang menyemangatinya agar jangan menyerah, Bella mengatakan bahwa dia tidak menyerah. Hanya saja dia berpikir bagaimana rencana selanjutnya. Tiba-tiba Bella berkata kalau dia akan belajar sepak bola seperti Ne. Malam itu juga mereka berlatih main sepak bola. Bukannya saling mengoper, mereka malah mengerubungi bolanya. Keesokan harinya, dengan bola yang sudah ada di tangan, mereka bertiga siap bermain. Tapi S tidak ada di sana. Bella mengajak mereka bermain saja sambil menunggu S datang. Aom ingat kalau ada pertandingan basket, mungkin S ada di sana. Ternyata benar S sedang bertanding. Di sana juga ada Ne dan Taewin. Bella tak henti memandangi S yang berlari ke sana kemari dengan sumringah. S berebut bola dengan lawan dan tiba-tiba saja bola itu mengenai Bella tepat di wajahnya. Bella dibawa ke UKS, mata kanannya memar karena lemparan bola tadi. Ia meminta cerminnya pada Pang. Begitu melihat wajahnya, Bella langsung mengeluh yang awalnya tidak sakit berubah menjadi sakit saat ia melihat wajahnya. Bella merasa dirinya sial sekali. Pang menyemangatinya untuk melupakan kejadian hari ini dan bicara hal baik yang terjadi padanya. Ia memberitahu Bella bahwa S lah yang menyebabkan Bella terluka. "Bagaimana kau bisa menyebutnya hal baik?" ucap Bella. "Iya, dan kau tidak akan percaya siapa yang membawamu ke sini," kata Pang. "Apakah itu S?" tebak Bella senang. "Bukan, itu Mr. John," jawab Pang. Bella pun kesal dikerjain begitu, lalu guru datang ingin menutup ruang UKS. Mereka bertiga pun bergegas pulang. Pang kembali berkata kalau Bella pasti tidak akan percaya bahwa ketika dia pingsan tadi ada seseorang yang menjenguknya. Bella pun sangat senang mengetahui kalau S lah orang itu. S juga minta maaf pada Bella. Bella kesal kenapa Pang tidak membangunkannya saat itu. Pang menjelaskan kalau tadi S pergi tepat sebelum Bella bangun. Lagi pula Ne mengubar-ubarnya untuk pergi. Dia jadi semakin benci melihatnya. Pagi hari, S bersiap dengan seragam pramukanya. Ia melihat ayah dan ibunya keluar dari kamar yang berbeda. Orang tuanya saling diam, tanpa peduli pada S yang juga ada di situ. Ayahnya meminta S pergi sendiri, dia tak bisa mengantarnya karena ada meeting. Sepertinya keluarga mereka kurang harmonis. Begitu sampai di kelas, Taewin mengajaknya bermain game bersama. Belum sempat main, bel masuk sudah berbunyi, dan mereka semua berkumpul di halaman sekolah. Bella memperhatikan S dari jauh. Taewin melihat hal itu. Ia berbisik pada S kalau dari tadi Bella terus melihat ke arah mereka. S tidak menggubrisnya sedikit pun. Saat di kelas, S bertanya kenapa Taewin terus melihat mereka, yaitu Bella dan teman-temannya. Taewin berkata dia hanya melihatnya. Dia pun bertanya apa S tidak akan minta maaf pada Kak Bella. S berkata dia sudah minta maaf pada temannya. Tapi Taewin pikir akan lebih baik kalau S minta maaf secara langsung. Ia mengajak S untuk menemui Bella nanti. S pun tersenyum heran melihat betapa perhatiannya Taewin pada Bella. Bahkan saat jam pelajaran pramuka pun, Taewin tetap menanyakan kapan pergi menemui Bella sampai S harus menegurnya untuk fokus ke pelajaran saja. Di balik tumpukan bata, Bella, Pang dan Aom mengintip S. Mereka pun ketahuan oleh guru. Takut dimarahi, mereka pun beralasan bahwa mereka baru saja dari toilet dan berlari pergi. Setelah sekolah usai, S dan Taewin menunggu Bella pulang. S heran melihat Taewin yang lebih memperhatikan hal ini daripada belajar. Taewin mengatakan dia juga serius dalam belajar. Jika tidak, nilainya tidak mungkin keren. S hanya merasa ia tidak pernah melihat Taewin ingin melakukan sesuatu yang seperti ini sebelumnya. Dengan wajah datarnya, Taewin beralasan
Dia cuma ingin menemani S. Tapi S menganggap dialah yang sepertinya sedang menemani Taewin. Sepertinya Bella tidak kunjung lewat hingga mereka menunggu sambil bermain. S berkata jika dia tahu akan begini, lebih baik dia main bola bareng Pon dan Ne. Ia juga suka makanan di belakang sekolah yang ternyata enak. Taewin bertanya, kenapa S bisa tahu rumahnya Kak Bella ada di belakang sekolah? S hanya menebaknya. Taewin pun kesal. Mereka sudah menunggu lama karena tebakan S. Kalau dia tahu, dia akan main game dengan abangnya di rumah, balas Taewin. Mereka pun akhirnya pulang, tapi S tiba-tiba melihat Ne yang masih di sekolah sambil main bola sendirian. Kemudian S menghampiri Ne. Ne main bola, sementara menunggu S pun ikut bermain bersamanya. S mendapat sebuah paket yang berisi medali. Ia heran kenapa di dalamnya hanya ada tulisan kanji di sebuah kertas tanpa ada nama pengirimnya. Keesokan harinya, S dan Pon berada di sekolah. Pon kesal kenapa mereka harus datang ke sekolah padahal ini hari Sabtu. S yang asik main Rubik tak mendengarkan omongan Pon, membuat Pon tambah kesal. S memberitahu Pon kalau kemarin seseorang mengirimnya hadiah. Ia bingung maksud kado medali dan huruf kanji itu. Pon berpikir mungkin saja si pengirim ingin main teka-teki dengannya. Ia sangat tertarik dan mengajak S bermain bersama untuk memecahkan teka-teki itu. Namun S merasa kalau dia sudah mendapat beberapa petunjuk dan pengirim itu adalah Bella, karena dia satu-satunya orang yang mengejar S. Pon tak menyangka kalau Bella naksir S. Dia pun tahu alasan Bella datang ke kelas mereka waktu itu. Ia berpikir Bella itu sangat seksi dan mengagumkan. Dia bertanya kenapa S tak memberikan kesempatan saja pada Bella. S tidak mau karena ia masih anak-anak. Pon membandingkan adik kelas mereka yang juga tetangganya yang bahkan punya pacar 3-4. S pun tertawa mendengarnya, kemudian mereka pergi. S minta saran dari Pon, bagaimana caranya untuk menghindar dari Bella. Tiba-tiba, guru memanggil mereka untuk bergabung dengan yang lainnya. Bella ikut gabung ngecat bareng S dan Ne. Dia bingung mau ngapain, dan akhirnya bertanya apakah S suka melukis. S berkata dia tidak begitu suka. Lalu S bertanya, bukankah Bella mengecat di tempat lain? Bella berkata bahwa temannya bisa mengurus itu, jadi dia akan membantu S. Ne sepertinya sangat tidak suka melihat Bella gabung dengan mereka. Dia meminta Bella mengambilkan cat, tapi saat Bella ingin memberikannya, cat itu jatuh dan tumpah ke lukisan. Mereka pun berdebat siapa yang salah, sampai semua murid menghampiri mereka. Pang membela Bella. Ia emosi melihat Ne berbohong dan mendorongnya hingga terjatuh. Mereka pun terus bertengkar, membuat S kesal dan mengaku kalau ini salahnya. Sontak mereka langsung terdiam. Sebenarnya Bella tidak salah. Ne sengaja tidak menerima cat itu saat Bella memberikannya. Bella pun jadi sedih. Ia takut S semakin tidak menyukainya. Saat ia tidur, Pang mengirimnya foto S yang waktu itu menjenguknya di UKS. Seketika mood Bella membaik. Ia tak berhenti tersenyum lalu mengupload foto itu ke Facebooknya. Kemudian kita diperlihatkan Bella marah-marah pada P yang sepertinya ketahuan selingkuh darinya. P meminta kesempatan sekali lagi. Dia berjanji tak akan mengulangi kesalahannya. Tiba-tiba sebuah bola menggelinding ke arah mereka. S yang sedang bermain bola mengambil bola itu kembali. Bella sedikit emosi melihat P. Namun, bola S terus saja menggelinding ke arah mereka, yang akhirnya membuat P marah dan menendang bolanya jauh. Bella sudah muak dengan tingkah P dan ingin putus saja. Dengan sombongnya P berkata, tidak ada laki-laki yang lebih baik dari dia di sekolah ini. Ada, jawab Bella sambil melihat S yang bermain bola. Ternyata itu adalah flashback saat pertama kali Bella akhirnya mengejar S. Bella duduk sendiri, tak lama kemudian Pang dan Aom datang menghampirinya. Sepanjang malam, Pang sudah memikirkan rencana untuk Bella. Ia jamin kali ini pasti berhasil. Ternyata rencana mereka adalah membuat Ne mengaku salah atas kejadian kemarin, sehingga image mereka menjadi baik kembali di mata S. Supir ojek sudah disiapkan untuk menguntit Ne. Setelah mendapatkan alamat rumahnya, Pang akan mengirimnya paket. Ne sudah mendapatkan paket yang berisi boneka dan sebuah surat ucapan selamat ulang tahun untuknya. Di surat itu juga Ne dituduh bersalah, bukan Bella. Ne, bolehkah aku bertanya apakah kamu menganggapku lebih dari teman? Aku tidak marah padamu atau apapun. Kita sudah saling kenal selama hampir 3 tahun. Jika apa yang kutulis di surat ini benar, tolong katakan padaku yang sejujurnya besok dan ada inisial nama S.
Itu adalah potongan surat yang ditulis Pang atas nama S. Ia tahu ulang tahunnya Ne dari Facebook S dan berpikir ini akan sangat cocok dengan rencana mereka. Bella bertanya apakah akan semudah itu. Pang sangat yakin jika Ne mengaku dan mengungkapkan kebenaran dengan sendirinya, maka misi mereka berhasil. Jadi mereka bisa menghapus kesan buruk tentang Bella dan lanjut ke langkah berikutnya. Bella bertanya apa yang akan terjadi setelah itu. Pang menjelaskan bahwa setelah itu Bella harus pergi menemui S dan mengatakan kalau itu semua salah Bella. Bella harus berakting layaknya wanita protagonis dan kalau ada kesempatan untuk ngobrol, maka dia harus memasang wajah sedih yang seakan mencoba untuk tersenyum. Mereka pun sampai latihan membuat ekspresi seperti itu. Bella bingung di mana dia bisa bertemu dengan S nanti. Namun, Pang yang selalu banyak akal menyuruh Bella pura-pura pulang ke rumah seperti waktu itu. Bella pun setuju. Ne yang baru datang langsung menunjukkan paket yang ia terima kemarin pada S. Ia yakin bukan S yang mengirim itu padanya. S yang heran menggelengkan kepalanya. Ne tahu itu bukan S karena mereka baru kenal setahun sejak dia pindah ke sekolah ini. Ne memberikan suratnya agar dilihat oleh S. Ia berpikir itu adalah tulisan cewek yang menyamar seperti tulisan cowok. S menebak itu adalah ulah Bella dan teman-temannya. Ne semakin yakin itu adalah ulah mereka karena S tidak tahu alamat rumahnya apalagi ulang tahunnya. S pun mengkonfirmasi siapa yang menjatuhkan cat saat itu. Ne dengan tegas membantah bukan dia yang melakukannya. S percaya, lalu Ne membuang paketnya. Dari kelas mereka, Bella, Pang dan Aom melihat Ne dan S. Mereka tertawa senang mengira Ne sudah mengakui kesalahannya dan membuat S akhirnya tidak suka melihat Ne. Bella bertanya, haruskah mereka ke rencana yang berikutnya? Pang langsung mengiyakannya, rencana mereka akan sempurna jika Bella mengobrol dengan S hari ini. Di halte bus, Bella mulai menjalankan rencananya, namun ia lupa memasang wajah sedihnya saat bicara pada S. Dengan membelakangi S dan memasang wajah sedih, Bella minta maaf atas kejadian cat waktu itu. Ia mengaku kalau itu semua adalah salahnya dan meminta S untuk menyampaikan maafnya pada Ne. Tapi saat Bella berbalik, ia malah mendapati S tidak ada di sampingnya. Bella langsung naik bus dan duduk di dekat S. Di tengah-tengah mereka ada seorang pria yang kelihatannya seram banget. Awalnya Bella berniat menyuruh pria itu untuk pindah tempat duduk agar dia bisa di samping S. Namun Bella langsung menjauh saat melihat pria itu mengeluarkan pisau untuk memotong kukunya. Alhasil sepanjang jalan Bella tidak bisa bicara dengan S. Setelah mereka sampai, Bella bertanya apa S tidak akan ke toko buku sekarang. S menjawab tidak. Saat Bella bertanya kenapa, S langsung to the point menanyakan apa Bella ingin mengatakan sesuatu padanya. Bella ragu-ragu, ia pun minta maaf pada S tentang kejadian cat waktu itu. S tak masalah, dia sudah tahu kebenarannya dan tak ingin memperdulikan itu. Setelah Bella menyampaikan maafnya untuk Ne, S pergi begitu saja, membuat Bella bingung sendiri. Keesokan harinya ada acara festival di sekolah. Bella, Pang serta Aom berperan sebagai hantu. Mereka berdiri sambil bergoyang kiri kanan. Gak ada yang mau foto bareng mereka sama sekali, sedangkan cewek yang pakai kimono di sebelah mereka bergantian diajak foto. Karena sudah lelah, mereka bertiga pun duduk sambil terus menanti S yang tak kunjung muncul. Pang hanya melihat Taewin yang sejak pagi memandangi mereka. Ia merasa Taewin sangat tergila-gila pada Bella. Melihat tak ada satu rencana pun yang berhasil, Pang minta maaf pada Bella. Namun sedetik kemudian, ia mengusulkan rencana lagi untuk memanfaatkan Taewin, yaitu sahabat S. Taewin membantu mereka memasukkan barang-barang ke dalam kotak. Ia tak henti mencuri pandang ke arah Bella saat Pang bicara dengannya. Pang mengajaknya ikut makan bersama mereka setelah acara selesai. Taewin mau ikut jika Bella juga ikut bersama mereka. Mereka makan di belakang sekolah. Taewin mengatakan kalau dia pernah ke tempat ini bersama S. Bella pun kaget mendengarnya. Taewin berkata itu beberapa hari yang lalu. Dia meminta S untuk datang dan menunggu Bella di tempat ini setelah kejadian bola basket itu agar S minta maaf pada Bella. Bella sangat senang mendengarnya. Ia pun minta bantuan Taewin. Sekarang kita berada di tim yang sama, ucap Bella. Keesokan paginya, Bella melihat post-it di kulkas yang berpesan kalau orang tuanya akan pulang telat. Dia pun mengajak Pang dan Aom ke rumahnya. Sambil makan, mereka tak lupa memikirkan rencana berikutnya. Karena sebentar lagi akan ujian akhir semester, Pang berpikir mereka akan menjadi tutor saat weekend. Seperti kebiasaan di sekolah mereka untuk junior-junior. Bella setuju.
Tapi masalahnya mereka tak sepintar S dan kawan-kawan. Bagaimana caranya mereka bisa jadi tutor? Pang berkata mereka hanya perlu menyiapkan diri dengan belajar terlebih dahulu. Namun Bella tak yakin, ia bahkan tak suka membaca bukunya sendiri. Pang meyakinkan kalau pelajaran kelas 1 itu mudah, tapi tetap saja Bella tak yakin. Ia menyarankan rencana yang sesuai dengan diri mereka. Pang merasa ini sangat tepat karena S adalah kutu buku. Selama ini, apapun yang mereka lakukan sama sekali tak membuat S goyah. Jadi mereka harus melakukan sesuatu yang bisa membuat S goyah. Bella harus masuk ke dunianya dan menariknya keluar. Pang sangat yakin rencana kali ini pasti berjalan dengan baik. Ia pun tak lupa memberikan Bella kacamata agar terlihat seperti kutu buku. Sejak itu, dimanapun dan kapanpun, Bella terus belajar sampai membuat ibunya sendiri terheran-heran. Saking mengantuknya saat menghafal rumus matematika, ia bahkan tertidur saat Pang menelpon. Tibalah saatnya tutoring. Pang sudah membuat janji dengan Taewin agar Taewin juga mengajak S bersamanya untuk ikut belajar. Bella tak pede dengan kacamatanya, namun Aum dan Pang memuji Bella yang terlihat sangat manis dengan kacamata itu. Seminggu tidak berjumpa akan membuat S terkejut dengan penampilan baru Bella ini. Pang mengingatkan Bella untuk menjaga sikapnya, jangan terlalu agresif dan genit. Tak lama kemudian S pun datang. Mereka bertiga siap dan Bella bergegas menghampiri S. Belum sempat duduk, Ne ternyata sudah duluan datang dan duduk di depan S. Ne bertanya heran kenapa Bella ada di sini. Bella memperlihatkan buku yang dipegangnya. Dia akan menjadi tutor. Tapi Ne merasa tidak perlu. Mereka bisa saling bantu belajar satu sama lain. Bella tak masalah. Ia hanya ingin membantu. Melihat suasana yang sedikit tidak enak, S beralasan akan pergi membeli minuman dan menunggu Taewin. Setelah S pergi, Bella bertanya serius pada Ne, apa dia punya perasaan pada S? Namun Ne mengabaikan Bella, seperti tak ada orang di hadapannya. Bella pun menganggap diamnya Ne sebagai pertanda kalau dia punya perasaan pada S. Bella berkata jujur kalau dia punya perasaan pada S. Jadi, jika Ne tidak suka S, jangan halangi jalannya. Ne pun mengaku dia bertahan karena dia menyukai S. Bella meminta mereka bersaing secara adil. Melihat Ne sama sekali tak memperdulikannya, Bella mulai kesal. Ia merasa tak ada gunanya bicara hal ini dengan Ne. S milikku, bukan milikmu. Ingatlah itu, ucap Bella. Akhirnya Taewin datang juga. Ia tak ingin berbohong. Jadi, ia memberitahu rencana Bella dan teman-temannya pada S. Suatu hari, Pang dan Aum bersantai di rumah Bella. Mereka sudah selesai ujian. Di semester depan, mereka akan melanjutkan misi mereka, yaitu memenangkan hati S. Tiba-tiba Pang teringat tentang P. Pang memberitahu kalau P menelponnya beberapa kali saat ujian. Dia sengaja tak memberitahu hal ini, takut Bella akan kepikiran. Kemudian Pang menunjukkan pesan P yang meminta nomor baru Bella. Bella melarang memberikan nomornya pada P. Pang bertanya, apa yang akan Bella lakukan sekarang? Bella menjawab tidak ada. Dia belum bicara sejak mereka putus. Melihat Bella yang tampak sedih, Pang iseng menceburkan Bella ke kolam dan mereka bertiga pun seru-seruan bermain air. Kita pun dibawa flashback. P tak terima diputusin sama Bella. Ia menantang Bella untuk mendapatkan S. Dengan begitu, Bella akan tahu siapa yang lebih baik, dia atau S. P memberinya waktu 1 tahun. Setelah lulus, jika Bella belum pacaran dengan S atau siapapun, dia akan kembali pada Bella. Kembali ke masa sekarang. Jadi, itulah awalnya kenapa Bella mengejar S. Hari pertama semester kedua sudah tiba. Para siswa sibuk dengan kegiatannya masing-masing. Bella, Pang, dan Aum masih tetap dengan misi mereka. Mereka memperhatikan S yang tengah asik main bola. Pang bertanya, kapan Bella akan gabung main bola bareng S? Ini sudah semester kedua. Mungkin Bella sudah lupa caranya main bola, pikir Pang. Tiba-tiba, bola S menggelinding ke tempat duduk mereka. Bella memberikannya kepada S. Bolehkah aku bermain denganmu? Tanya Bella. Kemudian scene pun beralih. Taewin sudah tak sanggup lagi berjalan. Ia pun berhenti sejenak. Saat S akan memanggil teman yang lainnya untuk menunggu mereka, ia tiba-tiba terserempet motor yang datang dari arah kanannya. Untunglah Bella dan kawan-kawan melihat S. Karena panik, ia langsung menghampiri S, sedangkan Pang, Aum, dan Taewin membantu pengendara motor yang juga jatuh. Bella menolongnya berdiri dan memapahnya. S merasa tidak enak, mereka seperti sedang memegang satu sama lain. Lebih baik dia menunggu Taewin saja. Bella berkata ia baik-baik saja. Lagi pula Taewin itu kurus, dia lebih kuat daripada Taewin.
S terus bicara mencari cara lain agar ia tidak dipapah oleh Bella. Membuat Bella menyuruhnya berhenti, kalau tidak kakinya akan semakin sakit. S berkata kalau bicara tak ada hubungannya dengan kakinya. Meskipun terus memintanya berhenti, S berterima kasih pada Bella karena sudah membantunya. Akhirnya mereka sampai di tenda pengobatan. Kaki S terkilir dan lutut Bella ternyata juga terluka saat ia memasang tenda tadi sore. Di belakang tenda, Pang, Aum, dan Taewin memperhatikan Bella dan S. Ternyata kecelakaan kecil tadi adalah rencana mereka. Pang tahu itu sedikit berbahaya, tapi melihat hasilnya itu tidak begitu buruk. Pang pun mengancam Taewin yang ada di situ juga agar ia tidak memberitahu hal ini pada S. Pang berkata dia sudah membayar mahal si pengendara motor tadi. Dia bahkan tidak tidur hanya untuk menjadi sukarelawan di camping ini. Tiba-tiba Taewin menagih janji mereka kapan dia bisa pergi nonton dengan Bella. Pang bingung mau jawab apa. Ia pun berkata akan membicarakannya nanti dan mengajak pergi untuk menghindari pertanyaan Taewin lagi. Tengah malam, Pon membangunkan S yang sama-sama tak bisa tidur. Mereka pun jalan-jalan keliling sekolah dan masuk ke kelas senior. Bella, Pang, dan Aum bertugas jaga sampai jam 2 malam. Mereka sudah mulai ngantuk. Pang berkata jika mereka hanya duduk di sini, maka akan lebih mengantuk. Bagaimana kalau mereka keliling sambil patroli? Awalnya Bella dan Aum ogah-ogahan. Mereka tak tahu mau kemana. Bella pun punya ide untuk mengecek tenda S. Aum tak mau karena mereka pasti sudah tidur. Bella berkata, jadi mereka bisa melihat S tidur. Setelah sampai di tenda bagian cowok, mereka bingung tak tahu yang mana tenda S. Aum pun kena sasaran untuk membuka tenda tebakan mereka. Saat Aum membukanya, tiba-tiba keluar kepala seorang junior. Junior itu bertanya mengapa mereka di sini. Aum beralasan hanya untuk mengecek saja. Si junior itu mau ke toilet, terpaksalah Pang yang mengantarkannya. Bella gantian membuka tenda yang lain. Kali ini benar, namun ia kaget saat melihat yang ada di tenda hanyalah Taewin yang tertidur pulas. Bella pun memutuskan untuk mencari S. Bella panik memeriksa semua toilet, tapi ia tak menemukan S di sana. Ia pun memberitahu Pang kalau S tidak ada di tendanya. Pang berkata mereka tunggu saja, pasti nanti S lewat. Bella berpikir sia-sia saja menunggunya di sini, lebih baik mereka keliling mencarinya. Mereka pun pergi diam-diam. Tak lama kemudian, si junior memanggil Pang karena kehabisan tisu. Pon asik bermain gitar di kelas. S bertanya apapun tidak takut akan kena hukuman jika seseorang menemukannya di sini. Pon menenangkan S bahwa semua orang sudah tidur. Dia pun mengajak S ke rooftop. Tapi karena kaki S sakit, dia tidak bisa ikut bersama Pon. Tak lama kemudian, Bella memasuki kelas itu dan menemukan S di sana. Bella sangat khawatir pada S. Ia lalu bertanya kenapa S ada di sini. S berkata dia tidak bisa tidur, jadi dia jalan ke sini. Bella mengomelinya panjang lebar. Ia juga lega S tak kenapa-napa. Tiba-tiba pintu tertutup, membuat Bella jadi panik dan mencoba menggedor-gedornya. Ternyata dari luar pintu itu diikat dengan tali sepatu. Siapa lagi kalau bukan Pang dan Aum pelakunya. Aum sedikit khawatir tentang ini, namun Pang berkata akan baik-baik saja. Ini adalah saat mereka bisa bersama, hanya berdua. Mungkin ini adalah akhir dari permainan. Tapi Aum berpikir Bella pasti tidak suka dengan rencana ini. Pang mengatakan kalau kesempatan bagus seperti ini tidak sering muncul, bahkan tidak sama sekali. Buktinya mereka sudah berusaha keras dengan banyak strategi, tapi tak ada satupun yang berhasil. Pang sangat yakin dengan hal ini. Lalu Aum bertanya apa yang akan mereka lakukan selanjutnya. Pertama, mereka akan mencari tempat untuk tidur. Kemudian mereka akan meninggalkan Bella dan S selama 2 atau 3 jam. Barulah mereka akan melepaskan ikatan pintunya. Aum pun tak mempermasalahkannya lagi. Lalu bagaimana dengan Pon? Pang dan Aum juga mengikat pintu rooftop agar Pon tak bisa keluar dan menemukan S. Pon hanya bisa teriak-teriak minta tolong. Bella gelisah dan terus mencoba untuk membuka pintu. S menenangkan Bella, seseorang pasti datang dan membuka pintunya nanti. Bella pun menurut. Ia berpikir ini pasti rencana kedua temannya itu yang menginginkan mereka bersama. Bagaimanapun, dia juga tidak ingin pergi sekarang karena momen ini jarang terjadi. Dia pun segera duduk di samping S. Bella meminta S jujur, apakah dia menyebalkan? S menjawab terkadang. Kemudian Bella bertanya, apa S pernah punya pacar? Tidak pernah, jawab S. Serius? Kamu itu good looking tapi nggak pernah punya pacar?
Apa tidak ada yang naksir kamu? Atau tidak pernahkah kamu punya gebetan sebelumnya? Tanya Bella lagi. Aku tidak begitu tertarik dengan hal semacam itu, jawab S. Jangan bilang kalau kamu tidak pernah jatuh cinta. S pun menggeleng pelan. Dia tak begitu memperhatikannya. Dia bahkan tidak tahu cinta itu seperti apa. Jadi, dia tak paham tentang itu. Mungkin dia masih muda. Bella berkata itu tak ada hubungannya dengan umur. Cinta bukan hanya untuk orang dewasa. Bella berpikir kalau S belum pernah merasakannya, makanya dia tidak tahu apa itu cinta. Mungkin S pernah mengalami perasaan itu, tapi dia tak pernah menyadarinya. S malah sama sekali tak mengerti apa yang Bella bicarakan. Bella bergeser sedikit lebih dekat dengan S. Ia memuji dirinya sendiri yang sangat ahli dalam hal ini. Maukah S diajari olehnya? S pun tidak mau. Bella berkata, orang yang hidup di bumi harus berpasang-pasangan. Tidak mungkin S selamanya sendiri. S berpikir lain. Dia melihat ada orang yang percaya kalau mereka jatuh cinta, tapi mereka tetap sedih akan hal itu. Bella mengatakan bahwa cinta itu naik dan turun, tersenyum atau menangis, itu adalah warna kehidupan. Dia pun paham mengapa dia tak bisa memenangkan hati S. Itu karena S tak pernah merasakan perasaan semacam ini sedikit pun. Ternyata, S juga tak pernah mendengarkan lagu cinta. Bella memasangkan earphone untuknya. Ia berkata, mendengarkan lagu bisa menghilangkan bosan saat kita sendiri. S melepas earphone-nya, ia lebih suka membaca komik. Bella sedikit kesal. Ia bertanya, kenapa S tidak melangkah masuk ke dunianya untuk berubah? S mungkin akan suka. S hanya diam menatap Bella. Bella membuka jaketnya dan memberikannya pada S. Namun S mengembalikannya dan berkata, Bella tidak harus coba untuk mengejar-ngejarnya, itu hanya membuang waktu. Tak maukah kamu tahu, saat hatimu berdetak lebih cepat, saat kamu bertemu dengan orang yang kamu suka, perasaan seseorang yang sedang jatuh cinta. Tidakkah kamu penasaran bagaimana rasanya? Ucap Bella. S hanya diam dan mereka saling menatap. Bella bergeser semakin dekat pada S. Ia terus menatap S dan tiba-tiba memeluk S. Jika kamu tidak punya perasaan padaku sama sekali, baiklah, suatu hari kamu akan menyadari bahwa cinta itu tidak selalu buruk, kata Bella menangis. Matahari pagi membangunkan Pang dan Aom. Saat menyikat gigi, barulah mereka ingat akan Bella. Tapi, begitu mereka sudah di dekat kelas, murid lain dan guru sedang melepaskan ikatan di pintu. Taewin yang juga ikut pun membangunkan mereka. Orang tua S dan Bella datang ke sekolah. Mereka diskors selama 2 minggu akibat kejadian pintu terkunci itu karena guru berpikir mereka sengaja berduaan. Pang minta maaf pada Bella. Ia tidak tahu kalau kejadiannya akan jadi seperti ini. Pang terus mengirim pesan pada Bella, tapi Bella yang sedang tidak baik meminta waktu sendiri untuk saat ini. 2 minggu sudah berlalu, Bella sudah kembali ke sekolah. Namun, ia tampak masih mengurung diri karena kejadian itu. Saat Pang dan Aom mengajaknya bicara pun, dia hanya menanggapinya singkat. Pang dan Aom terus saja membicarakan PR, membuat Bella kesal dan meminta mereka berhenti dengan nada tinggi. Mereka berdua pun kaget dan langsung terdiam. Ternyata, Bella mengkhawatirkan orang lain yang mungkin melihat ataupun mendengar gosip tentangnya. Pang mengatakan bahwa tidak banyak yang tahu tentang kejadian waktu itu, jadi Bella tak perlu khawatir digosipkan. Dan S juga kelihatan sangat baik. Buktinya saja, dia mendapati S lalu melihat ke kelas mereka. Bella tiba-tiba berkata kalau dia ingin mengakhiri semua ini sekarang. S tidak akan pernah menyukainya, bahkan saat mereka berusaha keras daripada sebelumnya. Mereka tidak bisa mengubah S. Pang sangat kaget mereka sudah sejauh ini dan selalu mendukung Bella. Kenapa Bella menyerah dengan begitu mudah? Bella hanya berkata untuk berhenti saja. Bukankah kamu bilang kamu tidak akan menyerah? Kamu bilang tidak akan menyerah sampai kamu berhasil. Itu tidak akan membuat segalanya lebih baik, percayalah. Pang berpikir ini pasti karena P minta balikan lagi sama Bella. Bella mulai kesal dan membuat Pang menjadi emosi juga karena merasa disalahkan atas semua kejadian yang terjadi. Mereka terus adu mulut. Pang bahkan membuang buku yang ada di meja dan pergi dengan penuh kekesalan. Aom membujuk Pang agar tenang. Pang yang sudah sangat kesal berkata kalau ucapan Bella tadi seakan-akan mereka sangat mengganggu hidup Bella. Apa Aom tidak lelah setelah membantunya selama ini? Aom berkata itu karena mereka berteman. Pernahkah dia peduli tentang perasaan teman-temannya? Kata Pang. Aku tidak merasa kalau dia tidak peduli dengan kita, jawab Aom. Cobalah pikir dengan otakmu. Jadi kamu bisa melihat masalahnya. Dia bilang dia ingin sendiri, itu berarti dia tidak ingin kita mengganggu hidupnya.
kata Pang lagi. Mungkin bukan begitu maksudnya, ucap Aum yakin. Pang tetap saja merasa kesal. Aum menenangkannya. Bella saat ini sedang tidak baik. Mereka hanya harus menunggu sampai keadaan seperti semula. Karena muak, Pang pun pergi meninggalkan Aum. Bella sangat galau. Saat Es datang, ia berulang kali melihat ke arah Bella yang tertutup tirai. Setibanya di rumah, Es ingin mengambil rubiknya, tapi malah membuat tempat pensilnya jatuh. Di dalam kotak itu ada banyak huruf Jepang. Ia ingat pernah mendapatkan satu huruf Jepang yang ada di kotak medali dan mulai menggabungkan semuanya. Tak mengerti maksud dari tulisan itu apa, ia pun membuangnya. Kita pun dibawa flashback. Bella memeluk Es. Es mencoba memanggilnya. Karena tak ada jawaban, Es berpikir Bella sudah tidur. Ia membenarkan posisi kepala Bella agar lebih nyaman. Ia juga melepas kacamata Bella dan merapikan rambut Bella. Ini adalah yang terdekat yang bisa kuberikan untukmu. Bella, kau tahu, kau adalah wanita yang sangat baik. Tapi, aku tidak berpikir aku menyukaimu. Jika suatu hari aku tahu caranya mencintai, aku akan masuk ke duniamu dengan caraku sendiri, kata Es. Bella hanya pura-pura tidur. Ia menangis mendengar pengakuan Es. Bella duduk sendiri di lapangan. Lalu Pang dan Aum datang menghampirinya. Pang yang tadinya marah-marah duduk agak jauh dari Bella. Dengan canggung, dia memberikan makanan untuk Bella. Suasana di antara mereka mulai mencair. Pang minta maaf dengan tak menatap wajah Bella. Bella juga minta maaf pada Pang. Ya, yang namanya persahabatan pasti selalu ada pertengkaran. Seperti mereka, pertengkaran itu tak sampai berlanjut-lanjut. Itulah sahabat sejati yang saling memahami dan memaafkan. Setelah jam sekolah usai, mereka makan di tempat biasa. Pang bertanya rencana Bella selanjutnya. Bella berpikir dia tidak akan melanjutkan semua ini. Es bilang kalau dia tidak akan pernah menyukai Bella. Jadi, ia pikir Es mungkin tidak akan menjalin hubungan dengan siapapun. Dunianya dengan duniaku terlalu berbeda. Tapi aku benar menyukainya sekarang, kata Bella. Hah? Menyukainya? Maksudku, aku sudah mengejarnya dari awal, jadi sekarang aku sudah berubah. Pang berkata, jika Bella ingin menyudahi ini semua, maka mereka juga akan berhenti. Tapi mereka akan selalu di sisi Bella. Mereka pun berjanji bersama. Tapi tiba-tiba Pang bertanya siapa target mereka selanjutnya. Bella berkata tidak lagi. Dia ingin sendiri untuk sekarang. Pang mengusulkan dirinya sendiri, mengingat dia jomblo lebih lama daripada Bella. Bella pun tersenyum, berkata kalau dia punya seseorang untuk Pang. Pang penasaran, tapi saat Bella menyebut orang itu adalah Taewin, Pang langsung kesal. Pucuk dicinta ulam pun tiba. Taewin tiba-tiba datang menghampiri mereka semua. Ia langsung memesan mie, yang membuat Bella dan kawan-kawan tertawa karena pesanannya itu ribet banget. Taewin datang untuk menagih janji Pang yang katanya akan mengizinkan Bella pergi nonton dengannya. Bella langsung menarik Pang mendekat untuk mengonfirmasi hal ini. Ternyata Pang berjanji seperti itu agar Taewin membantu rencana kecelakaan saat di camping. Bella yang tidak mau pergi berjanji akan menjadi tutor Taewin sebagai gantinya. Taewin tampak sedikit kecewa, namun ia menyetujuinya. Taewin berkata dia memang tidak suka nonton. Saat dia ingin mengatakan sesuatu yang dia suka, Pang cepat-cepat memanggil ibu kantin menanyakan pesanan Taewin. Alhasil, Taewin tak bisa mengatakan keinginannya tadi. Pang bahkan mengambilkan pesanan Taewin dan menambahkan bubuk cabai ke dalam mie-nya. Anehnya, Taewin malah terus memperhatikan Pang sambil tersenyum. Bella dan Aum pun tak bisa menahan ketawa mereka. Kemudian suatu hari, Bella dan teman-temannya memenuhi janji untuk jadi tutor pribadi Taewin. Tiba-tiba Taewin meminta Pang untuk mengajarinya mata pelajaran lain. Bella dan Aum langsung tersenyum menggoda Pang yang sangat kaget. Tak lama kemudian Es datang, suasana berubah diam. Pang pun beralasan akan membeli makanan hingga tinggallah Es dan Bella berdua. Bella tidak tahu kalau Es akan datang juga. Es berkata dia sudah janji dengan Taewin. Melihat Bella yang mengajari mereka, Es bertanya tentang Bella yang harusnya juga belajar untuk dirinya sendiri. Bella tampak masih canggung dan menjawab kalau dia akan belajar sebelum ujian. Es berpikir Bella akan gagal lagi jika seperti itu. Dia tahu karena sering melihat Bella saat mengikuti kelas tambahan karena gagal ujian. Es menyarankan agar Bella juga membawa bukunya sendiri dan belajar bersama lain kali. Saat mereka tengah belajar, datanglah P. Bella mengajaknya menjauh dan langsung menanyakan tujuan P. P tahu kalau Bella tidak ada hubungan apapun dengan S, jadi dia ingin bicara tentang perjanjian mereka saat itu.
Bella nampak tak suka dengan kehadiran P. P mengaku kalau selama perjanjian mereka, dia tidak pernah pacaran dengan siapapun. Tak ada yang lebih baik dari Bella baginya. Namun Bella berkata kalau dia belum lulus. P tak masalah, itu hanya beberapa minggu lagi. P yang kangen dengan sekolah mereka pun mengajak Bella untuk berkeliling. Tapi Bella dengan ketus menolak dan menyuruh P pergi saja. Keesokan harinya, saat selesai membersihkan kelas, mereka tak tahu mau pergi kemana. Aum pun mengajak mereka nonton final pertandingan basket. Mengingat Bella yang pernah ketimpuk bola, Pang pun memintanya untuk hati-hati kali ini. Lalu S dan teman-temannya muncul. Taewin yang juga ikut malah minta duduk di samping Pang, membuat Aum menggodainya. Taewin terus tersenyum melihat Pang. Tiba-tiba saja bola kembali hampir mengenai Bella. Untunglah S yang duduk di samping Bella langsung menangkap bolanya. S berkata itu sebagai tebusan karena melukai Bella waktu itu. Pon bahkan sangat terpesona melihat aksi S. Tapi tidak dengan Ne, dia langsung mengajak S pergi untuk main bola. Saat ia mengajak Taewin, Taewin menolaknya dengan alasan lebih suka melihat tandingan basket. Di kamarnya, Bella serius melihat foto S yang menatapnya saat ia dirawat di UKS dulu sampai ia terbangun keesokan paginya. Ia sudah bersiap untuk bertanding boxing. Pang menyemangatinya, meskipun Bella buruk dalam pelajaran, tidak beruntung soal cinta, tapi Bella bisa fokus dalam olahraga. Bella sudah mengambil ancang-ancang, Pang dan Aum heboh menyemangatinya. Tapi baru sekali pukulan, Bella tidak sempat mengelak dan pukulan itu langsung membuatnya pingsan. Bella dibawa ke UKS dan lagi-lagi yang terluka adalah matanya. Pang berkata bahwa Bella tidak akan mempercayai siapa orang yang datang menyemangatinya saat bertanding tadi dan minta Bella menebaknya. Bella pun kesal dan menyuruh Pang tak usah membuatnya penasaran. Pang pun memberitahu kalau itu adalah S. Dia nonton pertandingan Bella dari ruangan lain. Bella pun berteriak senang, lupa kalau matanya masih sakit. Pang merasa kalau mata Bella kelihatan lebih parah dari yang sebelumnya, tapi sekarang hanya tubuh Bella yang sakit. Hati Bella mungkin tidak sakit. Bella langsung salah tingkah dengan godaan Pang. Saat ia sudah sampai di rumah, P ternyata sudah menunggunya lama. Ia beralasan kalau ia hanya ingin menyapa ibu Bella. Bella pun jujur kalau dia tidak suka dengan apa yang P coba lakukan sekarang. P minta maaf, sebenarnya dia merindukan Bella. Tak ingin mengganggu Bella, P akhirnya pulang. Bella sangat galau, ia mencoba main Rubik di ponselnya, tapi itu juga tak bisa membuatnya lebih tenang. Suatu hari setelah ujian selesai, Bella bertanya universitas apa yang akan dipilih oleh Pang. Bukannya menjawab, dia malah tanya balik ke Bella. Bella awalnya ingin ke Chiang Mai, namun dia akan mempertimbangkannya kembali. Pang protes, Chiang Mai itu sangat jauh, mereka akan kesepian tanpa Bella. Meskipun mereka nanti akan menemukan teman baru, tapi tak ada yang bisa menggantikan dengan apa yang telah mereka lalui. Pang bertanya takut-takut, apa ini karena P? P kan juga kuliah di Chiang Mai. Bella diam saja. Pang pun tak masalah lagi dan mengajak mereka merayakan hari terakhirnya ujian dengan makan. Mereka pun merayakannya di kantin biasa. Bella mengajak mereka bertemu di tempat ini setiap kali mereka akan bertemu. Pang berkata itu pasti asalkan kantin ini tidak bangkrut. Karena setiap kali mereka di sini tak ada pengunjung lain selain mereka. Tak lama kemudian, S, Taewin, Ne dan Pon datang ke kantin itu. Taewin langsung memesan pesanannya dan duduk bareng Bella dan kawan-kawan. Dia bahkan tak peduli dengan Ne yang tidak suka jika ia duduk bersama teman-teman Bella. Saat mereka pulang pun, Ne masih saja melihat Bella dengan sinis. S menemani Ne yang menunggu dijemput orang tuanya. Tiba-tiba Ne bertanya, apakah perasaan S masih sama terhadap Bella? S menjawab masih sama, dia tidak menyukai Bella. Ne minta maaf sudah menanyakan ini, dan dengan berani ia mengungkapkan rasa sukanya pada S. Ne mengaku dia sudah menyukai S sejak pertama kali mereka bertemu, tapi ia tidak berani mengungkapkan perasaannya, karena takut kalau S tidak akan mau bicara padanya lagi. Melihat S yang tampak tidak enak, Ne minta maaf. Dia tak bisa hanya berteman, jadi dia mengakui perasaannya. Lagi pula mereka mungkin tidak akan pernah bertemu lagi. Air mata Ne menetes. S tak menjawab apapun. Dia hanya mengajak Ne bertemu suatu hari nanti. Lalu mereka main bola seperti biasa kembali. Setelah itu S pulang dan mampir ke toko buku biasa. Ia kaget saat melihat Aum ada di sana. Aum berkata kalau dia meminjam buku karena disuruh oleh Bella, karena Bella masih membacanya. S heran saat Aum menceritakan bagian komik yang sudah Bella baca. Ia pun tahu kalau Aum juga membaca komik itu. Aum berbohong kalau dia cuma melihatnya saat Bella membacanya di sekolah.
Saat Aom ingin membayar, S bertanya tentang Aom yang juga punya kartu member di sini. Aom berbohong lagi, dan S yang tahu sejak awal kalau Aom berbohong, meminta Aom mengatakan yang sebenarnya saja. Aom mengatakan tidak ada apa-apa, ia suka baca komik juga. Tiba-tiba S bertanya, apa Aom juga menyukainya? Entah kenapa, Aom langsung terdiam. S pun mengerti, dia sudah mendapatkan jawabannya. Aom akhirnya berkata jujur kalau dia juga menyukai S. Dia sudah menyukai S sejak lama. Dia bahkan sudah menyukai S sebelum Bella berkata dia menyukai S. Tapi S tak perlu memikirkannya tentang ini. Ini cuma diam-diam suka. Tak pernah dalam pikirannya untuk menyingkirkan S menjauh dari Bella. Bahkan dia sudah mengikhlaskan kalau S dan Bella bersama. Itulah yang dia inginkan. Selama ini Bella sudah berusaha keras untuk mengejar S. Jika S bisa melihat semua hal yang sudah Bella lakukan, maka S akan mengerti kenapa dirinya memilih untuk menyimpan perasaan ini. Aom berulang kali menyeka air matanya. Sebelum Aom pulang, S menunjukkan potongan-potongan huruf hiragana dan bertanya apa itu punya Aom. Aom mengiyakannya dan memintanya kembali. S ingin tahu apa maksud dari tulisan itu, namun Aom tak mau memberitahunya dan kemudian dia pergi. S memohon sampai Aom tak kuasa lagi menahan air matanya. Sambil menangis, Aom berkata, S tak perlu tahu arti dari semua kartu-kartu itu. Ternyata di luar, Bella mendengar semua pengakuan Aom. Bella teringat saat dia memberikan semua komiknya untuk dibaca Aom. Saat Aom memintanya tersenyum ketika Bella selesai diskors. Bella pun menangis. Ia tak menyadari kalau selama ini Aom juga menyukai S. Keesokan harinya, P datang ke rumah Bella ingin mengajaknya jalan. Bella menyuruhnya menunggu. Namun saat Bella sudah selesai mandi, ia malah menemukan P ada di kamarnya. Bella pun kesal dan meminta P untuk keluar. Saat mereka pulang pun, Bella tak memperdulikan P sama sekali. Aom dan Pang datang berkunjung ke rumah Bella. Pang protes karena mereka berdua tak menjawab pesannya. Melihat Bella dan Aom saling diam, membuat Pang terheran-heran. Ia pun bertanya tentang pendaftaran Universitas Bella. Bella berkata, dia akan ke Chiang Mai 2 hari lagi. Pang dan Aom juga mendaftar di hari itu juga, jadi mereka tak bisa mengantar Bella pergi. Pang semakin heran, sejak datang Aom tak bicara sedikit pun. Tiba-tiba Aom menangis dan minta maaf pada Bella. Bella juga minta maaf dan memeluk Aom. Pang pun jadi bingung karena tak tahu masalahnya. Ia pun memeluk mereka berdua dan berkata mereka pasti akan bertemu lagi. Hari-hari S sudah terbebas dari geng Bella yang sudah lulus. Karena bosan membaca komik seorang diri di sekolah, S beralih pergi dengan sepedanya ke suatu tempat. Dia berkeliling seperti mencari alamat, namun ia tak juga menemukannya. Saat di rumah, S membuka Twitternya dan melihat tweet sebuah akun yang bernama Gav. Kerinduan adalah bagian dari cinta. Jika kamu jatuh cinta pada seseorang yang suatu saat menghilang dari hidupmu, kamu akan sangat merindukan orang itu. Kita tidak tahu apakah ini Bella atau Ne. Kemudian ia membuka Facebooknya. Ia melihat permintaan pertemanan dari Bella. Postingan terakhir Bella adalah foto S yang menunduk menatapnya saat di UKS. S melihatnya dan entah kenapa ia berubah jadi galau sampai mondar-mandir tak tentu. Keesokan harinya, S tampak tak semangat memasuki kelas barunya. Saat istirahat pun, ia tak bermain bola seperti biasa. Ia hanya duduk sendiri di tempat geng Bella biasa memperhatikannya dulu. Tak lama kemudian, Taewin datang menghampiri S. Sekarang mereka berada di kelas yang berbeda. Mungkin beda jurusan seperti SMA di Indonesia. Taewin menemui S karena belum mendapat teman akrab. Dia lebih suka geng mereka dahulu. S berkata, dia juga begitu saat memikirkannya, tapi mereka tetap harus berpisah. Lalu, Taewin mengajak S bermain game yang biasa mereka mainkan. S bertanya tentang jurusan bahasa Jepang yang diambil Taewin. Taewin berkata itu cukup mudah baginya. S merasa senang untuk Taewin yang diizinkan orang tuanya mengambil jurusan yang dia suka. S mengaku, sebenarnya dia juga suka bahasa Jepang, tapi sudah terlalu terlambat sekarang. Taewin menyemangatinya, tak ada kata terlambat. S bisa meminta untuk transfer jika S mau, lagi pula mereka baru belajar yang dasar. Tiba-tiba S bertanya, apa Taewin masih menemui Pang dan teman-temannya? Taewin mengiyakannya, yang langsung membuat S tersenyum senang. Melihat S yang ragu-ragu ingin bertanya tentang Bella, Taewin pun mengusulkan janjian dengan Pang untuk S. S kaget begitu Taewin mengeluarkan ponselnya, karena selama ini Taewin tak pernah memakai ponsel. Ternyata, Taewin menggunakan ponsel hanya untuk mengirim pesan selamat malam untuk Pang. S berpikir kalau mereka ada hubungan, namun Taewin berkata kalau Pang hanya menganggapnya adik saja.
jadi dia menjaga jarak darinya. Pang membalas pesan Taewin dan berjanji akan datang besok. S sedikit tersenyum, tak menyangka akan semudah itu. Taewin menggoda senyuman S dan bertanya, apa S senang karena bisa bertanya tentang Bella? S membantah, tapi ia jadi salah tingkah karenanya. S mulai merasa kehilangan gak ada Bella yang biasanya selalu mengejarnya. Dengan tampilan barunya, Pang menemui S dan Taewin. Ia berkata kalau sekarang Bella sulit dihubungi. Terakhir kali ia bertemu dengannya saat sebelum Bella berangkat ke Chiang Mai. Bahkan telepon Bella tak bisa dihubungi karena mungkin ganti nomor. Tapi Pang berencana ke rumahnya dan bertanya kabar Bella pada ibunya. Jadi, Bella sekarang kuliah di Chiang Mai? Tanya S. Aku juga tidak yakin tentang itu. Bella cuma bilang kalau dia mau mendaftar dan kalau diterima, dia mau kuliah di sana. Kalau gagal, aku tidak tahu, jelas Pang. Pang berkata jika Bella tahu ini, pasti dia akan sangat senang. S bertanya, senang kenapa? Pang menjawab, karena S tertarik untuk mengetahui tentang dirinya. S menampiknya, dia cuma penasaran karena Bella menghilang tiba-tiba. Tapi sesaat kemudian, S bertanya lagi, apa sebelum pergi Bella menitip pesan untuknya? Melihat S yang sangat ingin tahu tentang Bella, ragu-ragu Pang bertanya tentang perasaan S sekarang. Apa S pernah merasa tertarik atau menyukai Bella lebih dari sekedar teman, ataupun perasaan kakak adik? S sama sekali tak mengerti maksud Pang. Pang pun berpikir kalau S mungkin tidak menyadari perasaannya. Jika suatu saat Bella menghilang dan kamu merasa semacam sedih, kesepian, ataupun hampa, itu tandanya kamu merindukannya. Merindukannya berarti kamu punya perasaan untuknya, perasaan yang lebih dari sekedar teman, kata Pang. Apa Pang ngomongin cinta? Iya, apa kamu menyukai Bella? Tanya Pang antusias. Aku hanya merasakan perasaan aneh ini sekarang saat dia sudah pergi. Aku rasa aku menyukai Bella, ucap S akhirnya. Pang sangat senang dan ternyata Taewin sudah tahu hal ini. S hanya tidak menyadari perasaannya saja dan Bella tidak tahu kalau S menyukainya. Setelah itu mereka bertiga ke rumah Bella yang kelihatan seperti tak ada orang. Mereka menunggu sangat lama sampai malam menjelang, namun tak ada tanda-tanda ibu Bella akan datang. Pang dan Taewin yang sudah lelah akhirnya pulang duluan, meninggalkan S yang tetap ingin menunggu. Pagi-pagi sekali, S cepat-cepat pergi ke rumah Bella. Ia bahkan membawa makanan dan juga komiknya untuk teman menunggu. Seharian tak kunjung ada yang muncul. S berniat untuk pulang. Di saat itulah ibu Bella datang. Akhirnya S bisa bertemu dengan ibu Bella. Ibu Bella memberitahu kalau Bella ada di Chiang Mai untuk mendaftar kuliah dan sekarang tinggal menunggu hasilnya. Bella juga mengganti nomornya, makanya Pang tidak bisa menghubungi Bella. Setelah mendapat nomor baru Bella, S memberanikan diri untuk menelpon, tapi saat Bella mengangkatnya, ia terdiam dan menutup teleponnya. Tak lama kemudian, Bella nelpon balik dan Bibi yang mengangkatnya. S meminta Bibi tak memberitahunya pada Bella. Tak bisa tidur, S melihat kembali fotonya di akun Facebook Bella. S teringat saat dia menunduk melihat kondisi mata Bella yang seakan hendak mencium. Terngiang dalam benaknya saat Bella mengatakan bagaimana indahnya jatuh cinta. Hati yang berdetak cepat dan perasaan yang tak biasa saat kita bertemu dengan orang yang kita cintai. S pun tersenyum dan menekan tombol like di foto itu. Hari-hari S terasa hampa. Ia terus menatap ke seberang gedung, sama seperti yang dilakukan Bella dulu padanya. Seorang gadis tersenyum melihat ke arahnya dari seberang. Namun dalam bayangannya, S melihat itu adalah Bella. Dimanapun dan apapun yang S lakukan, dia selalu melihat Bella. S curhat pada Taewin tentang apa yang dirasakannya itu. Taewin menganggap itu hanyalah khayalan S. S pasti sangat merindukan Bella, makanya jadi seperti itu. Dia juga dulu begitu, kemanapun dia pergi, dia melihat Pang. Saat dia pergi ke kebun binatang bersama keluarganya, dia bahkan salah mengira gajah itu sebagai Pang. S bertanya apa yang harus dia lakukan. Taewin mengatakan itu bisa diobati dengan bertemu orang yang diinginkan. Kemudian, khayalan itu akan hilang. Sepertinya kamu sudah berubah, mungkin karena cinta. Hubunganku bukanlah cinta, kami hanya berada di tahap belajar memahami satu sama lain. Ayahku bilang untuk mengembangkan hubungan ini selangkah demi selangkah. Taewin jadi dokter cintanya S. Taewin emang banyak berubah semenjak kenal dengan gengnya Bella, tapi itu tidak membuat prestasi belajarnya menurun. Kemudian S memberikan nomor baru Bella pada Taewin untuk Pang. Taewin yang dari tadi chat sama Pang memberitahu S kalau Bella diterima di universitas. Itu semakin membuat S sedih. Karena mungkin ia tidak bisa bertemu lagi dengan Bella. Bella terus menghantui pikirannya. Saat di jalan, bahkan di rumahnya, Bella terus ada dalam bayangan S.
Ia pun mulai mendengarkan lagu cinta dan terbayang semua kenangan tentang Bella. Keceriaan dan perjuangan Bella mendapatkan hatinya. S benar-benar sangat merindukan Bella. Saat di bus, S melihat seorang gadis di depannya yang tampak seperti Bella. S mencoba mendekatinya perlahan, tapi tiba-tiba bus mengerem mendadak lagi, seperti di awal cerita tadi yang mempertemukan Bella dengan S. Kemudian gadis itu menoleh ke arah S dan ternyata itu memang Bella. S sampai tak bisa berkata-kata. Ia pikir kalau Bella ada di Chiang Mai. Bella berkata dia merindukan Bangkok, jadi dia pulang sebentar. Dan sebenarnya dia diterima di sebuah universitas di Bangkok, tapi dia tak ingin Pang memberitahu S tentang ini. Saat S bertanya kenapa, Bella juga tidak tahu alasannya. Saling diam dan lirik beberapa saat, S memberitahu Bella kalau sekarang dia sudah mendengarkan lagu yang seperti Bella katakan. Bus pun berhenti di halte dekat rumah S. Bella mengantarnya sampai di pintu bus dan mereka saling melambaikan tangan. "Apa kita akan bertemu lagi?" tanya S yang tampak seperti tak rela berpisah. "Tentu saja, jangan lupa kita tinggal di lingkungan yang sama," jawab Bella tersenyum. S juga tersenyum senang dan untuk pertama kalinya senyum itu tulus untuk Bella. Dan cerita pun berakhir.